rekan kita Pak Tri, dan kemudian juga ya kita minta juga keterangan ataupun arahan dari Bapak Pengawas Pembina ya yang diwakili oleh Pak Fajri, karena ditengok dalam kondisi PMM yang kita isi, kita kerjakan mungkin sudah hampir merata ya, setiap sekolah sudah hampir 100%, sehingga di situ peran pengawas sudah mulai menunjukkan dirinya untuk memberikan penilaian. Namun dari itu tentu kita ada beberapa hal yang sangat perlu sekali ya, arahan-arahan dari beliau nantinya apa-apa saja yang bisa jadi kekurangan-kekurangan kita. Jadi mohon petunjuk kiranya nanti oleh Bapak Pengawas dan arahan juga dari Pak Tri selaku yang memberikan materi kita pada hari ini. Jadi mungkin itulah sebagai pengantar ya untuk membuka acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan betul-betul nanti bermanfaat buat kita dalam penyelesaian tugas kita menyelesaikan PMM kita pada hari ini. Terima kasih. Semangat selalu. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderatornya belum ada nih Pak Fajri. Saya langsung aja lah. Sebelumnya izin makasih Pak Nanang. Sebelum saya menjelaskan mungkin dari Bapak Pengawas kita Pak Fajri mungkin memberikan arahan dan penguatan untuk sebelum kita mulai untuk acara kita. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Fajri. Baik, terima kasih Pak Tri yang sama-sama kita hormati, Ketua MKKS, Bapak Ibu para kepala sekolah semuanya, kemudian Pak Tri yang akan menjadi case speaker yang akan memberikan berbagi di depan kita bersama. Tentunya pertama dan utama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melanjutkan aktivitas kita. Kemudian selawat beriring salam tak lupa pula kita tujukan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kita kepada beliau mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat tersebut kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi saya sudah menghubungi Pak Pir, nampaknya belum masuk, Pak Sulhadi juga enggak tahu, jadi kalau bisa harap nanti pengawas yang lain juga dapat bergabung bersama kita. Tujuan kita nanti menyamakan persepsi, artinya biar kegiatan penilaian atau pengelolaan kinerja ini bisa berjalan dengan lancar. Permasalahan kami, sedikit saya bercerita Bapak Ibu, kebetulan saya juga Korwas, Sekre Korwas, di Provinsi Riau untuk pengelolaan kinerja ini rata-rata pengawas belum ada yang bisa masuk ya. Rata-rata belum ada yang bisa masuk ke PMM-nya. Nah, jadi terkendala. Bahkan dari 96 orang pengawas, ada 9 pengawas nanti yang penilaiannya langsung dilakukan oleh kepala dinas yang langsung menjadi tim kinerja. Nah, tadi siang alhamdulillah enggak tahu ya, mungkin nasib baik barangkali. Selama ini saya juga enggak pernah bisa masuk. Ya, sebentar ini sebelum kegiatan ini 1 jam yang lalu saya coba-coba, alhamdulillah bisa. Ya, sudah bisa. Namun dari data yang saya lihat itu khusus untuk saya kepengawasan yang saya pembinaan itu baru 4 yang masuk. Mungkin untuk SMKN Danau Lancang, SMKN 2 Tapung Hulu, belum tergabung lagi Pak Dedi di situ. Nah, ini nanti akan saya bicarakan lagi karena bagaimanapun SK itu kemarin dibuat dalam posisi artinya dalam posisi Jumat kalau tidak salah ya. Hari Jumat hari apa? Sorenya langsung Pak Kadisnya bermasalah ya. Jadi di saat-saat itu SK itu diploting oleh Simtendik itu Pak Wan Sendri namanya di dinas. Ketika dia masukkan itu baru makanya ada nama-nama di situ, nama pengawas dan nama sekolah binaan. Saya yakin ada Bapak Ibu yang mungkin pengawasnya tidak tahu di dalamnya atau mungkin juga ada yang salah. Nanti kan kita coba itu perbaiki kembali bersama operator di dinas. Ke depan harapannya waktu kita sampai 30 Juni untuk penilaian. Sementara untuk penilaian guru-guru Mei ya Pak Tri ya. Mei ya. Ya untuk ke gurunya itu Mei, kepala sekolah ke gurunya. Sementara untuk pengawas saya lihat deadline-nya sampai 30 Juni.
Untuk itu mari kita saling bekerja sama, Bapak Ibu lakukan sesuai kerja Bapak sesuai tupoksi, kami pun pengawas akan bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Jadi kita di sana saling berkoordinasi saja. Saya dalam melakukan penilaian tentu karena ini adalah sistem, kalau ada tentu ada, kalau tidak ada tidak. Karena di situ ada bukti fisik yang harus juga kita lihat. Seperti yang sudah saya coba masuk ke dalam sistem tadi, ada bukti fisik, Bapak kerjakan ini apa bukti fisiknya. Dari yang 8 itu kan yang diambil nanti 1, nanti akan kita lebih bahas lebih jauh. Tolong itu detail Bapak Ibu lakukan nanti selaku kepala sekolah. Saya rasa itu saja barangkali Pak Tri, ya nanti mungkin di lapangan kita akan saling berkomunikasi, ya saling berbagi, dan mohon maaf mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas kegiatan yang diinisiasi oleh MKKS. Dia sudah berbuat sebelum orang lain melakukannya. Dan kegiatan kita ini sudah saya share langsung di grup pengawas Provinsi Riau. Ya, udah beberapa. Jadi termasuk diapresiasi, kita lanjutkan nanti kegiatan ini terus saya berharap kegiatan yang seperti ini sering kita lakukan. Memang mohon maaf Bapak Ibu ya, kami 3 orang pengawas, saya, Pak Sul dan Pak Pir, itu kegiatan sekarang enggak tahu ya, berdempet-dempet. Mohon maaf, kayak saya pulang kami dari Batam, langsung pembekalan saya instruktur, langsung lagi fasil, hari Senin lagi nanti adalah akreditasi SMK PAUD. Dengan sistem yang seperti ini mungkin tempat, jarak, dan waktu tidak menghalangi kita. Mungkin itu saja Pak Nanang, Pak MKKS, Ketua, dan Pak Tri. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap kita budayakan, kita persering, dan kita lanjutkan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fadri, Pak Nanang. Kita langsung aja ya untuk menghemat waktu. Sudah ada 17 menit. Izin saya Bapak Ibu tidak menguruin Bapak Ibu semuanya. Tujuannya adalah supaya menjawab persoalan-persoalan yang mungkin kita bisa diskusikan bareng-bareng. Saya alhamdulillah senang sekali ada Pak Fadri karena ini harus ada pengawas. Kalau tidak ada pengawas nanti kita juga nilai kita tidak ada pergerakan. Ya izin Bapak Ibu, mungkin kalau presentasi itu sudah saya share nih di grup izin. Linknya udah saya pendekkan jadi untuk dimudahkan. Ini untuk kepala sekolah ya. Mungkin di sini kepala sekolah tujuan kita yang awalnya, dan mungkin ada pembantu penilai kepala sekolah. Ini linknya di sini Bapak Ibu. Ini linknya saya buka. Ya. Kalau presentasi mungkin karena suasana siang Bapak Ibu, kita sebenarnya bisa lihat aja ini. Tapi saya coba mempresentasikannya sekedarnya aja ya. Nah ini sekedar ini aja. Bapak Ibu, kegiatan kita ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan pengelolaan kinerja kita sebagai kepala sekolah. Ya, ini untuk kepala sekolah ya Bapak Ibu. Ini yang disampaikan tadi oleh Bapak Pengawas. Ini ada 8 indikator yang kita pilih di awal. Ini sebagai kepala sekolah ya harus dipilih. Mungkin di perencanaan awal ini harus kita pilih. Kebetulan saya memilih Kombel. Ya, di perencanaan. Tahap kedua pelaksanaan. Nah, ini tidak perlu kita bahas ya. Ini kepala sekolah, nanti penilai ada kepala dinas, nanti yang ditunjuk sudah. Kalau di sekolah saya tim penilainya Pak Fadri misalkan, nanti bisa dicek, kita praktekkan. Kebetulan ini contohnya di SD, nanti kita contohkan juga, kita demokan. Ini kita periksa nilainya. Perencanaan kita periksa ya dari guru-guru kita. Ini kalau PLT kasusnya, tapi kalau di SMK saya lihat tidak ada masalah dengan ini. Tidak ada PLT. Ya, kita lewatkan. Mulai dari kepala sekolah gitu. Mulai di awal sekali nih Bapak Ibu. Ini kita sudah sesuai datanya, kita klik data sesuai. Ini di awal ya. Setelah itu Bapak Ibu pilih salah satunya sesuai dengan rapor pendidikan. Pak Ibu mau mengembangkan apa? Mau merencanakan pembelajaran, visi misi, program, ini tiap sekolah pasti beda-beda. Ya. Praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja dan rangkuman. Kalau ini direncanakan di awal ya. Bapak Ibu bisa cek rapor pendidikan,
Misalkan dicontohkan di sini perencanaan pembelajaran. Ya, berikutnya diklik, pilih ke pengembangan. Jadi silakan dipelajari ya Bapak Ibu, ini awal. Nah, inilah yang disebut tadi RHK tadi. Kalau udah lanjut tadi praktik kinerja, masuk ke pengembangan kompetensi. Masing-masing kepala sekolah ini izin saya menuliskan RHK-nya minimal 32. Kalau saya buat nggak usah ikut saya ya Bapak Ibu, saya 100. Ya, ini maksimalnya 128. Ini hanya tidak dinilai, ini hanya indikator saja. Oh, Bapak sesuai ekspektasi kalau kalau dia 32. Tapi kalau di atas berarti di atas ekspektasi. Ya, Bapak Ibu. Berikutnya ini 8 nih. 8 kegiatan kali 4 berarti 32. Udah cukup itu saja kalau dia 32 poin. Langsung ke perilaku kerja. Nah, ini dia nambahkan, boleh ditambahkan, boleh juga dihapus, Bapak Ibu. Berikutnya ini ini yang berakhlak itu ya Bapak Ibu. Nanti ini wewenangnya Pak Fajri sebagai pengawas, Pak Firdaus dan Pak Sulhadi. Ini nanti beliau nih. Tapi sebelum dinilai kita isi dulu Bapak Ibu. Nanti masuklah ke rangkuman. Ini rangkuman saya sebagai pimpinan. Nanti kita ajukan, kita kumpulkanlah untuk meyakinkannya. Ini akan tersampaikan ke penilai kita. Di sini penilai kita adalah pengawas. Tapi ada juga tadi disampaikan Pak Fajri adalah kepala dinas. Ini lanjut ya ke pelaksanaan. Ke pelaksanaan ini Bapak Ibu ya, pelaksanaan ini seperti ini. Nanti yang tadi kami di awal sudah diskusi dengan Pak Fajri, tapi saya ulang kembali. Kita mulai dari cek praktik kinerja. Ini poin pertama. Setelah itu kita konfirmasi data. Nanti bisa dipraktekkan ini Bapak Ibu bagi yang belum konfirmasi. Ya, kebetulan di sini tim pekerja kita nanti adalah Pak Fajri ya, daerahnya Provinsi Riau. Konfirmasi dulu. Setelah itu Bapak Ibu kita ketik kalimat ini, saya setuju untuk konfirmasi ulang data atasan titik. Kalau nggak pakai titik, nggak mau hijau biru dia. Nah, itu lanjut. Setelah lanjut, datanya benar, lanjut. Setelah itu muncul seperti ini. Saya setuju untuk lanjut dengan data ini, konfirmasi. Setelah itu lanjut ke langkah kita sebagai kepala sekolah. Kita cek langkah observasi yang pertama. Ini diisi oleh kepala sekolah. Isi dokumen persiapan. Jadi kalau dibaca mungkin oleh pengawas nanti bisa dilihatkan nanti oleh pengawas. Saya ngisi ombel saya akan dilaksanakan di akhir tahun ini, di akhir semester ini tanggal 10 gitu. Nah, itu nanti dilihat oleh Bapak pengawas. Ya, kita isi dulu sebagai kepala sekolah. Kita isi boleh satu ini, boleh ketiga-tiganya. Ya, apa saja yang akan Anda lakukan mempelajari target ini? Saya mempelajari dengan PMM atau yang lainnya. Ya, diisi tanggal berapa akan pelaksanaannya, di mana dilaksanakan, apa nama kegiatannya. Ada catatan, kumpulkan. Nah, untuk saya sudah lakukan ini Bapak Ibu. Ya, dikumpulkan, setelah dikumpulkan, nah, inilah langkah dari pengawas nanti. Setelah ini pengawas akan nilai. Tadi Pak Fajri udah buka apanya, nanti bisa didemokan kembali. Ya, cek rincian. Bapak Ibu, Pak Fajri menilai saya gitu atau mengisi dokumen saya dengan redaksi-redaksi yang pengawas pasti punya penilaian ya kepada kita sebagai kepala sekolah. Lanjut. Setelah Pak Fajri isi, setelah itu saya buka ini. Terbukalah gemboknya. Terbuka gemboknya, saya isi dokumen. Bapak Ibu, saya isi dokumen. Setelah isi dokumen tindak lanjut ini, ya nanti akan terkumpulkan. Ini saya isi nih. Ya, misalkan ini contohnya ya. Saya perlu memahami lebih baik tentang komunitas belajar di sekolah misalkan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini diisi apa tujuan, apa upaya, kapan, apa dukungannya. Seperti itu, ada tombol-tombol yang harus kita isi. Ya, ini belum bisa saya isi Bapak Ibu karena Pak Fajri belum melakukan tahap yang kedua. Ini kapan mau dilakukan ini aksi tindak lanjut? Kalau misalkan setelah ini saya November nih, saya mau dinilai kembali apa tindak lanjut saya.
Nah, kebutuhannya seperti apa? Ini ada pilihan-pilihan. Kalau ada tombol seperti ini ada pilihan. Kumpulkan. Setelah kumpulkan, masuklah di penilaian oleh pimpinan pengawas kita. Isi dokumennya. Setelah diisi dokumennya sama seperti tadi, hampiran dokumennya. Ya, bacaannya sama, ini hampir sama. Apa rencana kita? Misalkan di sini saya dibuatkan oleh Kementerian Peningkatan Kompetensi Guru yang akan menjalankan program. Setelah itu kumpulkan. Maka proses TikTokan tadi, proses dikerjakan oleh kepala sekolah, langsung kita konfirmasi kepada pengawas. Nanti pengawas ada waktu, dikerjakan, dijawab oleh pengawas. Nanti maka nilainya akan 100. Saya rasa untuk mendapatkan nilai 100 ini kalau kita fokus, pengawas juga punya waktu mungkin 1 hari, kita bisa kerjakan ini Bapak Ibu. Ya, untuk penilaian sampai 100%. Berikutnya Bapak Ibu ada namanya mengumpulkan bukti dukung. Nah, ini kumpulkan. Pak Tri, itu apa bukti dukungnya? Ini Bapak Ibu, tadi sudah dilihatkan oleh Pak Fajri, ini yang kita kumpulkan. Contohnya ini 36 poin, ini ada 8 poin, ini ada 4 poin. Ini masing-masing ada poinnya. Kita tidak bahas itu ya. Nanti artinya kalau misalkan ini 4 poin, apa buktinya? Sertifikat. Ini misalkan apa buktinya? Ini sertifikat. Seperti itu. Kumpulkan. Nanti akan terbaca oleh Bapak pengawas. Ini ada unggah, silakan diunggah. Ya, silakan diunggah, sesuaikan. Unggah dokumennya. Cek sertifikat kalau di PMM, kalau sertifikatnya ada, caranya buat nama sertifikatnya, buat nama Bapak Ibu. Supaya mudah oleh tim penilai untuk melihatnya. Tapi yakinkan dulu, cek dulu sebelum dikumpulkan. Ya, karena pengalaman guru saya ngumpulkan ada yang salah ngumpulkan. Ini kalau udah dikumpulkan hijau dia Bapak Ibu. Tadi Pak Fajri mungkin melihatkan Pak Tri udah ngumpulkan nih. Karena saya sudah angsur-angsur mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung. Ini nilai 100, ini bukan 10 ya, ini 100, kumpulkan. Nah, inilah wewenang kerja dari pengawas. Pak pengawas akan cek nilai berakhlak kita, singkatannya berakhlak katanya ya, seperti itu. Selesailah dia. Maka tahapan terakhir adalah 100% semuanya. Tugas kita sebagai kepala sekolah ini perlu kolaborasi kerjasama dengan pimpinan pengawas untuk menilai kita. Ini saya demokan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi kan presentasinya nih, presentasinya ya. Bapak Ibu sebagai pegawai, ini sebagai pegawai. Bapak Ibu dinilai oleh, ini kan kelihatan ya, Pak Fajri M. Hanif, daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Saya sudah konfirmasi. Ya, boleh dicek ya sebagai pimpinan. Setelah itu Bapak Ibu, nilai saya di sini nggak akan bergerak-gerak kalau Pak pengawas kita tidak menilai. Contoh, saya klik ini, saya tidak akan terbuka ini gemboknya ini, karena di sini saya baru mengajukan. Acara rutin bulanan saya kegiatan kombel misalkan. Kalau berkenan Pak Fajri tanggal 10, ya kami akan laksanakan gitu. Jadi dinilai oleh Pak Fajri kalau mau observasi langsung, tapi kalaupun tidak, kami bisa buatkan videonya seperti itu. Video kegiatannya. Nanti kalau dinilai oleh Pak Fajri, maka saya lanjut ke tahap ini. Maka nilai saya sudah 50. Setelah dinilai oleh Pak Fajri, saya jawab di sini, saya akan kumpulkan, nanti Pak Fajri akan di sini. Ya, jadi bertahap dia. Nanti sampailah tahapan ini selesai, rencana tindak lanjutnya seperti apa, selesailah tugas saya sebagai kepala sekolah. Dinilai oleh pimpinan saya. Maka ini 100%. Ya, itu tahapan dengan Bapak pengawas. Tahapan yang kedua, Bapak Ibu, ini pengembangan kompetensi. Saya juga mengumpulkan apa yang saya rencanakan dalam RHK saya. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu, kalaupun butuhnya 32, di sini ada ubah rencana hasil kerja. Tombolnya ada ubah rencana hasil kerja. Jadi Bapak Ibu ini tidak dinilai, ini sebagai kelengkapan dokumen tidak berpengaruh langsung ke predikat kinerja.
ya, tapi totalnya 32 minimal. Ini kebetulan saya memang kerjakan di Kombel ada 36 sebagai penyelenggara, sebagai narasumber saya ada 4 kali yang boleh ngisinya 4 kali 8 32. Kalau sebagai partisipan webinar saya buat 4 kali 4 16, meningkatkan kinerja guru. PMM 22 yang boleh dilaporkan Bapak Ibu di PMM. Untuk 2023 juga boleh pelatihan mandirinya itu 2 kali 8 totalkan. Jadi jangan dilihat contoh saya ya, minimal 32 saja. Setelah itu Bapak Ibu ini cek apakah saya sudah dinilai oleh Pak Fajri. Ya itu. Ya ini seperti ini contohnya. Nanti Pak Fajri akan menindaklanjuti apa yang sudah saya kerjakan. Itu sebagai kepala sekolah. Sebagai pegawai izin salah. Sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, ini alhamdulillahnya saya udah lakukan. Alhamdulillah targetnya selesai nih. Tapi ada izin Pak Pengawas, ada satu orang namanya Bu Sarwenda, ini nggak terdaftar ini di Dapodi. Di sistem terdaftar gitu. Akun belajarnya saya telusuri juga nggak ada. Akhirnya ini yang merusak sistem di SMK saya. Akhirnya saya tidak bisa 19 dari 19. Itu izin melaporkan untuk kita sebagai penilai guru-guru kita. Tentu di sini ada kumpulkan Bapak Ibu. Kumpulkan. Contoh, yang pertama saya udah kumpulkan nih, tapi kolektifnya nanti semuanya. Ini bisa dicek. Ini dokumen KUSP. Dokumen KUSP. Nah, seperti inilah gambarannya. Tapi yang lain ini masih dalam proses pengeditan akhir, dokumen perencanaan, laporan, masih juga dalam proses rangkuman kehadiran guru. Nanti ada beberapa bulan kami rekap, ya, nanti kami unggah di sini dalam bentuk PDF. Seperti itu sih mungkin dari saya. Gambaran Bapak Ibu apa-apa yang mungkin PR kita sebelum mungkin liburan gitu ya, sebelum pas bagi rapor selesailah ini gitu. Itu menurut saya ya, mungkin kita bisa diskusi. Itu dari saya Bapak Ibu. Mungkin langsung aja karena kita tidak terkoordinir, saya langsung aja. Kalau mau diskusi tanya jawab dipersilakan angkat tangan, nanti kita beri langsung untuk bicara. Silakan. Apa yang terkendala nanti kita ulang kembali. Silakan Bapak Ibu kepala sekolah atau wakil kurikulum yang mewakili kepala sekolah. Kira-kira kalau sudah aman ya tinggal kami nih kepala sekolah yang dinilai oleh para pengawas. Atau Pak izin Pak Tri. Ya. Kalau saya coba dari sisi pengawas juga gimana biar sama-sama kita ini nanti biar kawan-kawan kepala sekolah mana yang ingin ditanyakan nanti. Boleh Pak Fajri. Saya minta share ya. Iya akunnya ya, sudah. Share ya. Makasih. Silakan Pak Fajri. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para Kepsek semua yang berbahagia, ini contoh penilaian pengelolaan kinerja yang sudah saya coba buka di PMM terkait dengan Pak Tri. Mungkin dari awal aja ya, dari awal saya buka bagusnya nih. Oke. Nah ini dia. Ketika kita buka PMM pertama sekali, saya akan ngambil sebagai tim kinerja. Kemudian saya lakukan penilaian. Bisa kelihatan nih Pak Tri, yang lain bisa? Kelihatan cukup jelas Pak. Kelihatan, oke ya, kelihatan. Jadi biar nanti sama-sama gambarannya paham ya. Nah dari sisi saya nanti saya lakukan penilaian, kebetulan di sini ini prosesnya ada Januari, Februari, ini ada jadwal ya. Akhir kerja kita adalah Juni. Kemudian saya lakukan penilaian. Nah di sini saya cek penilaian. Ternyata di data saya sekarang itu yang bisa saya nilai itu 1 dari 4 orang. Jadi untuk Pak Dedi Rupika, coba saya tanya lagi nanti dengan Pak Wadsi Henry terkait dengan disintendiknya seperti apa. Mungkin terkait
karena dianggap kepala sekolahnya non PNS. Nah, makanya dia tidak gabungkan kemari. SMK S Danau Lancang. Tapi untuk ini kita clearkan nanti Pak Dedi Rupika kan PNS harus masuk dalam ini harusnya. Oke, setelah ada nama-nama ini ada Pak Tri, ada Pak Amri. Nah, di sini Pak Amri memang belum menjadwalkan, kemudian Bu Erni juga belum. Kemudian ini sudah siap bisa dinilai. Ya, Pak Tri sama Pak Nanang. Nah, saya lihat dulu punya Pak Tri nilai. Nah, ini namanya Pak Tri Gosyama Putra udah ada di sini, makanya seperti yang Pak Tri bilang tadi, ini dari sisi LMS pengawas ya, ini dari sisi LMS pengawas. Nanti ada nilai, kita akan coba lihat satu-satu, tapi saya belum mendemokan saja nilai. Kita buka, ini observasi praktek kinerja. Nah, ketika saya lihat sini nilai, Pak Tri ngambilnya tanggal periode 1 Januari 30 Juni. Yang saya ambil tuh 1 nih nilai di sini, karena dia dari 8 tuh dia ambil 1. Apa namanya deh? Untuk penilaian observasi, kita coba klik ini dulu, nilai. Aktivitas kegiatan komunitas belajar. Nah, nanti ada 8 pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin memilih salah satu saja dari yang 8 itu. Nah, Pak Tri tadi mengambilnya aktivitas kegiatan komunitas belajar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya isi nanti kayak gini Bapak Ibu ya. Nah, nanti baru saya setuju atau saya bikin draft. Nanti ada lagi catatannya seperti ini. Kemudian simpan draft atau kumpulkan cetak. Nah, ini terkait dari hal kegiatan yang berhubungan dengan komunitas pelajar, aktivasi kegiatan komunitas pelajar, karena yang diambil oleh Pak Tri. Saya balik lagi Bapak Ibu. Nah, ini nanti saya balik lagi Pak Tri ya. Balik lagi untuk perilaku kerja. Untuk perilaku kerja. Nah, di sini bagaimana orientasi penilaian? Di sini ya tidak melakukan. Nah, ini form penilaian. Tinggal saya hanya klik-klik aja ini semua Bapak Ibu ya, mana yang cocok untuk Pak Tri-nya. Nah, nanti penilaiannya tentu berorientasi ke pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, ini ada sampai 7. Baru nanti kumpulkan. Ini di sisi pengembangan kompetensi. Ya, kita lihat lagi yang ketiga itu kelengkapan dokumen. Nah, di kelengkapan dokumen saya coba cek and recheck punya Pak Tri ini umpamanya meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas pelajar dan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik. Sudah dikumpulkan. Poinnya 36. Ya, berarti 1 poin berapa itu? 12. Ya, 12 1 poin. Nah, saya cek betul nggak mana yang 3 itu? Cek. Nah, sertifikatnya seperti ini. Berarti ini baru 1 Pak Tri. Harusnya 3 kan? Oh, ada 3 nih. 1, 2, 3. Nah, ini saya lakukan pengecekan dari kegiatan yang diapakan Pak Tri. Oke. Nah, sama juga seperti ini. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan, peningkatan karir kepala sekolah melalui narasumber berbagi praktek. Cek lagi, betul nggak? Ini sudah dikumpulkan, 32 poin lagi. Ini 100 poin Pak Tri membuatnya. Jadi Bapak Ibu jangan paksakan diri. Ya, jangan paksakan diri. Kalau nak memungkinkan sampai sini, ya silakan berapa yang Bapak sudah Ibu punya saja. Ini saya cek lagi contohnya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4 buah. Ini ada semua. Ini dia kegiatannya. Ya, nah ini ada semua. Jadi kira-kira seperti itu. Saya balik lagi. Nah, kira-kira itu yang saya lakukan. Kira-kira ada lagi nih Pak Tri? Sambil berbagi aja kita nggak apa-apa. Apa yang harus saya lakukan lagi nih? Izin Pak Badri, yang lakukan penilaian kinerja tadi, coba cek coba. Nih. Iya. Nah, ini yang saya dulu Pak, yang cek punya saya Pak. Izin ya Bapak Ibu, yang nilai Pak. Oke. Yang nilai bawah kanan. Ya. Nih. Nilai yang biru nilai. Nah, ini kan yang tadi Bapak tunjukkan yang di atas ini kita tiktokkan nih Pak. Misalkan Pak klik nilai Pak. Oke. Nah, nanti Pak Badri kan kerja di sini. Iya. Nah, ya kerja di sini kan tentu ini kita tidak kerja sekarang ya Bapak Ibu. Enggak. Ya Pak, coba Pak klik nilai Pak. Ini hanya kata-kata ya, tidak ada nilai 100, 200 itu enggak ada.
Coba ke bawah, Pak. Nah, ini kalau misalkan nih penilaian Pak Bajri, ini apa bacaannya nih? Berikan rating. Berikan rating. Tahu dari mana Pak rating? Tentu kita koordinasi. Misalkan dilakukan tapi belum efektif. Dilakukan dan efektif. Nah, misalkan seperti itu. Kalau poin 1, poin 2 juga sama, poin 3 juga sama. Ya, kalau Pak Bajri ini penilaian Pak Bajri ya, tidak penilaian saya gitu. Penilaian Pak Bajri, oh ini sudah dilakukan efektif. Lakukan efektif. Nanti apa rekom Bapak nih? Apa rekom Bapak kepada saya sebagai pimpinan? Setelah ini diisi Pak, kalau Bapak isi catatannya, Bapak isi nanti kumpulkan gitu. Ya, kumpulkan sini kan, nanti diminta ya. Nanti dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti sama saya terbaca datanya, Pak. Maka apa yang Bapak rekom akan saya jawab lagi gitu. Oh, gitu, jawab lagi ya. Iya. Maka berlanjutlah tahapan tadi. Kalau Bapak ini udah oke kumpulkan, maka nilai saya udah hampir 50 nanti tuh, Pak. Tadi kan 25, sekarang masih 25% karena saya baru langkah awal. Iya. Nah, seperti itu sih Pak. Yang lainnya Pak Tri, balik lagi. Oke, itu sampai tuntas nanti sampai berapa tahap. Lanjut Pak, balik lagi. Nah ini yang perilaku kinerja, izin yang kami dapatkan ini dari kementerian Bapak Ibu. Ini pengawas akan menilai, kalau kepala sekolah juga menilai. Izin ya Pak Badri, kepala sekolah menilai anggotanya, tentu ini hak kepala sekolah kepada gurunya. Matikan suara yang berbicara Pak Tri. Jadi yang di perwujudan di ini Pak, Bapak pilih. Nah, ini hak kepala pengawas ya. Pilih coba Pak. Pilih. Ini ada berapa pilihan? Ya. Pilihan ini coba klik Pak. Saya nggak kelihatan. Ini kan bukan ada di Pak Fajri. Coba klik Pak. Nah, jangan klik itu Pak, klik tombolnya akan muncul pilihan. Ujungnya di ujung. Nah, nanti ada pilihannya ada berapa itu? Klik tahan Pak kalau dia udah langsung nih, klik aja kan udah keluar nih, tidak melakukan iya, artinya kalau pilihannya tadi coba Pak klik. Muncul dia ke bawah tuh biasanya. Ada. Sama Pak Tri nggak kelihatan? Ada. Nggak kelihatan. Oh, sama saya ada nih. Iya, tadi tampilannya tidak ditunjukkan. Berarti nanti Bapak ini sebagai pengawas menilai ini. Ya. Nah, maka kalau Bapak tuntaskan ini udah berarti satu aja penilaian berakhlak saya sudah dinilai oleh Bapak pengawas. Ini berorientasi pelayanan Pak Tri. Nanti akuntabel, kompeten. Ini kan pokoknya semua nih. 8 ini Bapak nilai dengan yang Bapak analisis, nanti Bapak kumpulkan. Maka kalau Bapak kumpulkan, kalau ini kan belum dikumpulkan, balik lagi Pak. Back dulu. Ini penilaian aspek 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Berakhlak ya. Hah? Ya berakhlak ya. Ya 7 Pak, 7. Maaf, 7. Karena dia berakhlak tadi yang Pak Tri ambil kan yang apa tadi kan? Ya. Oke. Nah, itu kalau Bapak udah kumpulkan, maka 1 dari 1 itu selesai gitu. Ya. Jadi kalau yang di atas tadi 0 dari 3, kalau Bapak lakukan 3 kali tahap, maka 100% nilai saya. Untuk observasi. Untuk kelengkapan dokumen Bapak periksa. Tadi, itu udah, Bapak sudah memeriksa. Kalau misalkan tidak sesuai, Bapak bisa ubah, kirim ke Bapak. Datanya mungkin salah. Tunggu Pak Tri, tunggu. Saya juga kan nih sesama baru nih, 36 poin. Berarti ini kan untuk poin ini 36, cek. Ya. Ketika di sini tidak ada, ternyata Bapak buat ada, di mana nanti saya merevisi ini, tunggu loh. Itu ya nggak nampak ya Pak, saya juga baru lihat punya Bapak. Saya juga, ini kan baru saya buka nih Pak, jujur. Bapak Ibu semua, pengawas, mungkin saya nih yang buka, ada sampai segini nih baru nih. Kecuali yang punya akun belajar guru, dia udah bisa. Tapi kalau akun dinas yang baru bisa buka seperti ini nih, saya. Iya Pak, memang baru baru piloting kan. Baru piloting kan. Ya, artinya Bapak sudah cek, dasarkan inilah mungkin Bapak nanti menilai kinerja kepala sekolah. Ini itu sih. Nah, maksudnya di sini nih ada minimal 3 nih. Kan Pak Tri minimal 3.
Poinnya 36. Ternyata Pak Tri bikin cuma 1 di sini. Ini kebetulan ada 3 nih saya lihat. 1, Ya, kalau 2, itu memang syaratnya ya. 3. Kalau Tetap penggerak Kombel dia 3 sertifikat, maka dihargailah 36. kalau dia 2 di mana kita main editnya? Oke lah, Nah, sambil itu sharing aja lah dapat jalan. ya, belum dapat. Izin Udah Pak, tuh. izin Pak Fajri, Pak Tri, mohon maaf Oke. dipotong. Nah, itu maksudnya itu cuma satu kegiatan tapi 3 kali kegiatan berbaginya 3 kali Pak, tapi poinnya tetap 1 itu hitungannya. Tapi Iya dalam, Pak, dalam Pak Puji. pemilihan RH 1, tapi Iya, kita 3 kali kegiatan dihitung 36, bukan berarti iya. 3 kali kegiatan enggak tetap 1 kegiatan itu Pak. Bukan Pak, bukan Pak Puji. Ya, Tiga kegiatan saya Kombel itu saya sebagai penyelenggara. iya Pak. Itu gini Pak, maksudnya kita milih 1 RHK itu minimal kita melakukan 3 kali. Jadi kegiatan kita tetap 1, bukan, tapi kita memang 3 kali melaksanakan Kombel. Tapi dalam poinnya tetap dihitung 1 poin, tapi poinnya 36. Iya, Itu tapi bukan, melampirkan 3 sertifikat sebagai penyelenggara. betul, sebagai 3 sertifikat. Jadi maksud Pak Fajri kan 3 sertifikat itu 3 lobak, 3 kayak yang di misalnya yang di bawah tadi punya Pak Tri kan apa tadi, aksi nyata tadi ya. Kita 2 kegiatan kan 2 sertifikat itu. Pak Fajri nampaknya bingungnya kok ini 1 isi 3 gitu loh. Jadi dia memang 1 Pak. Kalau ya beda-beda, ini harus buka RHK lagi nih. Kalau Ya, Kombel tiga sertifikat sebagai penyelenggara dijadikan satu karena kegiatan. memang tombol uploadnya cuma 1. Betul, sama di akun guru pun sama seperti itu Pak. Kalau kita memilih sebagai Kombel, satu lubang sertifikat tapi untuk 3 kegiatan. Kegiatan. Itu kegiatan 3 kali Pak. Nah, kalau yang misalkan PMM yang di paling bawah itu Pak Fajri, paling bawah di PMM itu cek yang paling bawah kanan Pak Fajri, poin keempat sebelah kanan ya. Nah, ini Bapak Ibu ya yang punya PMM, boleh Pak Fajri buka cek. Nah, ini saya masih di 13 Koto Kampar nih, berlaku karena tahun 2013 masih diakuin. Ya. Kalau PMM-nya ini minimal 2 nih, 2. Ini sertifikatnya 1 sertifikat 8 poinnya. Jadi kalau di sini ada tombolnya ada 2 nih Pak, artinya unggahnya ada 2. Jadi nggak saya jadikan 1. Ya ini sertifikat di PMM, tombol 1 lagi cek Pak. Nah ini sertifikatnya resmi nih dari kementerian. Maka ini 1 sertifikat ini itu 8 nilainya, 8 kali 2. Coba silang lagi Pak yang di atas. Ya Pak. 8 kali 2 berarti nanti kalau back ini Pak, kalau back yang ini Pak, yang tombol ini back. Nah, ya Pak Jun. Back lagi. Itu yang paling bawah itu 16 nilainya. 8 kali 2, 16 seperti itu. Itu memang di penjelasan di awal-awal sekali Pak Badri, kita juga ada pertemuan kemarin tuh dengan MKKS juga. Rekan-rekan guru udah banyak yang cukup memahami gitu. Artinya angka-angka itu sudah. Ya pertemuan kita di apa kemarin ya, Tapung Ilir kan? Iya. Itu sih dari kelengkapan dokumen yang RHK yang saya buatkan. Di sini saya bukan lengkap gitu, tinggal kita mengerjakan Pak Fajri mengerjakan poin-poin di atas. RHK Pak Tri mana nih? Yang tadi Pak, yang tadi yang ada sertifikat tadi. Yang ada sertifikat tadi? Iya, itu bagian dari rencana kegiatan saya. Iya. Itu sih gambarannya Bapak Ibu, alhamdulillah Pak Fajri udah bisa masuk ke akunnya. Saya juga senang ya, artinya Pak Fajri nanti akan menindaklanjutin, nanti saya naik progresnya tadi. Ya kalau izin ya Pak Fajri, saya dari sisi kepala sekolah. Nah ini izin dari sisi kepala sekolah, saya balik sebagai kepala sekolah. Ini yang saya gambarkan. Silakan. Nah, ini kelihatan ya di layar ya, Pak Topik kelihatan ya? Belum ya? Belum saya share. Nah ini
Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu, nilai saya 25%. Nah, inilah yang saya tunggu-tunggu dari Bapak pengawas. Apa yang saya tunggu? Pak Padri isian tadi. Setelah Pak Padri isi, saya jawab. Nanti prosesnya tindak lanjut 3 kali tuh, kalau nggak salah 3 kali. 1, 2. Kalau di layar saya 5, nanti di Pak Padri 3 kali nanti. Ya. Nanti setelah terakhir isi dokumen, setelah isi dokumen selesailah langkah ini. Selesai langkah saya sebagai dinilai oleh pimpinan pengawas. Kalau kumpulkan di sini dari sisi kepala sekolah ya kumpulkan. Nah, di sini kayak bisa rubah Pak. Ya, ini saya bisa rubah di saya. Ya Bapak Ibu, ini sebagai kepala sekolah. Terakhir ini cek perilaku saya. Ini ya sudah saya kumpulkan. Ya. Nih Bapak Ibu sudah nih. Berarti kerja saya sebagai pegawai akan menunggu pejabat penilai saya. Khusus di sekolah Bapak Ibu, ini yang penting mungkin kepada wakur-wakur dan tim penilai kinerja guru. Baiknya Bapak Ibu targetkan ini kalau bisa sebelum anak-anak kelas meeting selesai gitu ya. Di sini ada Pak Topik, ada Pak Yusrin juga nonton bareng kami ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi misalkan guru-guru saya sudah saya selesaikan nih, ya kami gesa gitu Bapak Ibu untuk menuntaskan. Kita sebelum menuntaskannya, ini udah perilaku udah dinilai oleh kepimpinan, kelengkapan dokumen sudah dinilai. Ya ini contohnya ya Bapak Ibu, ini guru saya nih misalkan, ini jadi tim penilainya ya. Nah ini sertifikat Pak Amri, benar nggak? Benar nggak dia? Kalau dia apa nanti bisa kita rubah. Nah, ini. Seperti ini gambarannya. Ini dari Pak Amrinya. Nah, ini saya cek lagi sebagai peserta. Ya, sebagai peserta dia ikut pelatihan. Saya cek nih. Sama kayak Pak Fajri tadi bertindak sebagai pengawas kepada kepala sekolah. Jadi para tim penilai, para wakur atau yang dipercaya oleh pimpinan, ini aja bantu cek ini Bapak Ibu. Kalau mau dirubah nanti bisa dirubah oleh kepala sekolah. Ya, jadi misalkan salah gitu ya Pak Topik ya. Salah dia bisa dirubah gitu. Saya jujur ada misalkan kasus nih ada guru salah mengunggah. Ya izin saya biasa sih guru salah mengunggah. Jangan dimarah-marahin Bapak Ibu. Ya bisa dirubah oleh kepimpinan gitu. Ya contoh ini saya balik ke izin saya bawa dalam kegiatan ini nama-nama guru saya juga izin gitu. Ya izin misalkan Bu Sri nih, izin ya Bu Sri, saya bawakan nih contoh. Ini contoh nih Bapak Ibu, saya baru cek kemarin nih, beliau kumpul-kumpulkan ternyata sertifikat ini yang dikumpulkan sertifikat Kombel. Oh ini salah Bu, saya tahu cek yang di sertifikat itu yang dikumpulkan seperti ini. Nah ini yang dari PMM. Kalau Kombel itu lain lagi nilainya. Ya. Ini cek, ini maka saya minta data sama Bu Sri kirim aja melalui saya, nanti saya ubah gitu. Ya gitu ya Bapak Ibu. Itu dari sisi kepala sekolah menilai kelengkapan dokumen. Kalau perilaku kerja ini nggak saya buka ya Bapak Ibu, ini dinilai oleh pimpinan. Ini diubah bisa, ya dirubah bisa. Mungkin ada kesalahan kita, oh ini ternyata baik gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah, tapi minta izin dia. Ya saya mau ngerti gitu ya. Ya ini misalnya ya Bapak Ibu. Nah ini dirubah misalkan seperti itu. Kalau mau dirubah, kalau enggak balik lagi. Ya, ini yang kami bilang tadi mungkin ke Bapak pengawas, mohon bantuannya. Ini langsung ke Bapak pengawasnya ada. Setelah guru membuat cek rinciannya, nanti saya isi. Setelah saya isi, lanjutlah si gurunya nanti cek rincian. Jadi gurunya ngisi nih, ini isian gurunya. Setelah isian guru, nanti dinilai nih Bapak Ibu. Ada nih penilaian catatan kepala sekolah. Saya jujur di sekolah saya pilih yang nomor 2 nih. Nah, tingkatannya yang paling bagus yang tahap yang ketiga. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Ini catatan saya.
Nah, setelah memberi catatan ini, Bapak Ibu, saya kumpulkan. Setelah memberi catatan ini, saya kumpulkan. Tapi kalau nggak dikerjain kepala sekolah, nilai gurunya nggak akan progres. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu, ini terbuka oleh gurunya, dijawab oleh gurunya. Upaya-upaya refleksi yang dituliskan oleh guru, pilihan belajar 1, pilihan belajar di PMM, ini saya jawab. Saya jawab, apa alasan Bapak, apa penjelasan Bapak menilai guru ini seperti ini. Ya, seperti ini. Ini yang jawab gurunya nih Pak, Bapak Ibu. Ini gurunya yang jawab. PMM ini belajar di sini seperti ini. Nanti kepala sekolah hanya menentukan, tidak ada menilai 100, 200 itu tidak ada. Hanya pilih 3 ini. Ya Bapak Ibu, saya pilih yang tengah-tengah saja. Saya memahami mungkin belum gurunya melakukan ini. Memang belum Bapak Ibu. Kalau gurunya sudah membagikan praktik baiknya, menjadi inspirasi untuk temannya, maka saya buat poin yang ketiga. Itu ya Bapak Ibu, kita juga menilai apa adanya dulu ya. Nanti mungkin di semester besok mungkin ada peningkatan. Nilai peningkatan kinerja guru, ini kan yang nilai kita juga. Dan mungkin tim penilai. Ini perlu kita rundingkan nih Bapak Ibu. Ya, ini ada poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau mungkin yang saya dapat informasi-informasi yang paling bagus tuh yang ini, yang poin ketiga. Nanti ada penjelasannya. Setelah kepala sekolah mengisi penjelasan ini, kumpulkan. Kalau udah dikumpulkan ini nggak aktif lagi Bapak Ibu. Jadi setelah selesai ini Bapak Ibu, tuntaslah kerja saya menilai guru-guru saya. Jadi Bapak Ibu targetkan sebagai pejabat penilai kinerja. Nih. Ya, sambil kita menunggu penilaian dari Bapak pengawas. Saya rasa itu per semester. Ya mungkin ada Pak Fajri, Pak Topik nanya dalam ruangan ini 32 poin itu per semester dari Januari sampai Juni. Pokoknya tuntasnya 30 Juni gitu ya Pak Fajri. Kendala-kendala ini semuanya nanti tuntasnya 30 Juni. Saya rasa itu dari saya. Mungkin kalau ada tanggapan, kalau tidak ada berarti aman nih. SMK kita aman. Sudah paham atau diam-diam belum aman gitu kan. Ya silakan diskusi boleh. Pak Robi silakan Pak Robi. Ya izin Pak Tri, Pak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf saya di sini selaku perpanjangan tangan kepala sekolah ya, kepala sekolah kami SMK 1 Bangkinang sebagai tim penilai juga mengikuti acara ini gitu Pak ya. Nah jadi masalah penilaian ini Pak mungkin karena kita ya buru-buru kemarin ya ngejar 100%. Kemudian mungkin ada ini Pak seperti rencana tidak lanjut itu terbuatnya di luar Januari sampai Juni Pak, ada yang September ya, ada 2 orang teman yang tidak sampai kita melihatnya ke sana, mungkin karena di contoh sudah ada bulan dan dia tidak merubah juga gitu kan. Sudah 100% ini bisa lagi tidak dirubah Pak. Nah itu satu. Yang kedua ya bahan ajar tidak ada tombolnya sepertinya untuk menukar. Saya lihat ya bahan ajar yang salah kirim kawan ini ya telak juga Pak, beda jurusan gitu kan. Nah itu bisa lagi dirubah enggak Pak? Nah terima kasih Pak, 2 pertanyaan saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua saya jawab, karena bahan ajar ini di awal memang tombolnya belum ada, sering pertanyaan dari dulu memang Pak Robi. Karena ini bisa didiskusikan dengan kepala sekolah, mungkin melalui langsung saja. Karena kan yang observasi kepala sekolah atau tim seperti Pak Robi. Dan memang seyogianya dia menunjukkan bahan ajar yang kita observasi gitu. Kalau masalah sudah terupload itu caranya ya print aja modul yang terkini yang mau diobservasi pada waktu Pak Robi mengobservasi. Ini ada penekanan dari pimpinan kepala sekolah. Ini bahan ajarnya nggak benar, mohon diperbaikin. Gitu. Biasa sih Pak Robi. Kalau memang tidak ada tombolnya untuk memperbaiki. Yang poin pertama tadi merubah, saya juga belum ini Pak Robi. Mungkin Pak Robi udah klik di dalam sebagai guru, bisa nggak merubah
Kalau merubah di RHK kan kosong lagi semua gitu Pak. Kalau yang saya dengar juga Berubah guru bisa itu berubah. Sendiri. Bisa merubah, kalau udah merubah tuh bentuk bahan ajar itu atau sertifikat. Sertifikat bisa, sertifikat RHK juga bisa. Yang dokumen tidak lanjut juga bisa kita rubah sendiri itu sebagai guru. Itu pengalaman guru nih. Hanya di samping tidak lanjut itu Pak. Ya, nanti saya izin share punyanya Bu Tika ya, izin ya. Izin punyanya Bu Tika saya aja. Nah, ini punyanya Bu Tika nih. Ini udah 100% ini Bapak Ibu. Nah, saya cek perilaku kinerja. Nah, ini bisa yang disebut teman-teman tadi ya. Saya udah siapkan nih. Ini yang dibilang Pak apa tadi? Pak Ib, Pak Puji, ini ada Pubah. Gitu ya Pak Puji ya? Betul Pak, itu bisa dirubah. Ini ada. Saya udah siapkan nih akunnya Bu Tika. Jadi ini bisa dirubah. Tapi beliau kan sudah 100%, sudah cukup gitu. Bisa ya? Ternyata bisa Pak Robi. Bisa dirubah Pak. Tetapi nanti persetujuan atasan. Kan nanti ada notifikasi ke akun atasan kalau ada guru ini meminta untuk perubahan isi dokumen tindak lanjut. Jadi disetujui atasan. Nah, ini contohnya yang dibilang Bu siapa Bu Yel ya, suaranya Bu Yel. Nah, ini ada notifikasi ke pimpinan, benar Bu Yel gitu. Jadi saya memang antisipasi untuk menjadi pemateri hari ini saya udah minta akun gurunya nih. Jadi bisa cek dokumennya gitu ya, ada notifikasi. Tapi memang pada intinya semuanya diskusikan baik dengan pimpinan gitu Pak Robi. Ya, makasih Pak Tri. Terjawab mudah-mudahan. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Tri, satu Pak Tri. Ya, silakan Pak Nanang. Terima kasih Pak Tri. Ya, ini mungkin sedikit ya permintaan lah kita sebagai kepala satuan pendidikan lah gitu, khususnya karena kita akan dinilai oleh pengawas pembina kita nih Pak Fajri ya. Ya, karena tadi beliau menyampaikan ya kita di sini sama-sama baru ya, Pak Fajri ya. Halo Pak Fajri. Ya, jadi ya tentunya dalam hal ini nantinya ketika Pak Fajri memberikan ini permintaan kami nih gitu kan. Ya, di dalam penilaian nanti Pak Fajri ya kalau nanti jangan apalah istilahnya tuh terlalu cepat mengeksekusi kali lah gitu. Kalau memang ada kelemahan ya dalam pengisian kami ini, setidaknya Pak Fajri mungkin kiranya dapat mengkonfirmasi ulang kepada kami gitu. Tengok jalan Stan. Betul ya kawan-kawan ya? Gola aja. Ya, jadi gitu harapan kami ke Pak Fajri ya. Karena ya sesuai yang disampaikan tadi. Suara Pak Nanang. Halo. Halo. Jadi Pak Fajri kami sekali lagi mengulangi lagi itu Pak Fajri. Karena Pak Fajri sebagai tim penilai nanti kepada kami ya. Jadi mohon kiranya Pak Fajri nanti dalam memberikan penilaian itu kiranya ada temuan-temuan yang kurang gitu pada diharapkan. Setidaknya Pak Fajri jangan langsung mengeksekusi aja langsung gitu ya. Jadi mungkin tak ada salahnya mengkonfirmasi ulang lah kepada kami. Karena kami di sini tentu banyak kelemahan. Karena kita ini dihadapkan hal-hal yang baru seperti ini ya. Apalagi macam kami kalau nggak dibantu oleh tim di sekolah ini ada wakil kita yang bantu, mungkin kami juga nggak melabatkan dalam hal ini kan gitu. Jadi itu harapan kami kepada Pak Fajri. Ya. Oke Pak Fajri ya. Oke. Saya akan ini Pak Amri dulu, biar Pak Amri cerita dulu nih. Sekalian aja. Silakan Pak Amri. Silakan Pak Amri. Pas nih. Pak Amri tertekan atau apa Pak Amri? Oke. Begini Bapak Ibu semuanya. Tadi Pak Amri mau cerita. Jadi apapun kegiatan kita di PMM ini dipantau oleh BPMP. Jadi saya sendiri, mohon maaf saya tidak menyebut nama ya. Sudah diingatkan oleh orang BPMP ada kepala sekolah yang masih belum mengajukan RHK-nya di PMM.
Ya, jadi kegiatan kita ini terpantau Bapak Ibu karena nanti itu informasi yang beredar ini kan hubungannya ke SKP. Ya bisa jadi hubungannya juga ke TPP. Jadi semuanya sekarang sudah berbasis digital. Mau tidak mau kita Bapak Ibu kepala sekolah harus keluar dari zona, artinya kita harus ya sama-sama lah dalam terkait dengan sistem yang ada sekarang nih. Kami pengawas pun tak saya aja yang udah lama bekerja di IT, banyak pengawas lain juga pada bingung nih ya dengan sistem yang berlaku sekarang. Dihubungkan itu semuanya, termasuk dalam penilaian. Nah, seperti yang Pak Nanang bilang tadi, kalau penilaiannya sifatnya ambigu itu mungkin memungkinkan. Ya, artinya tidak ada indikator yang jelas. Tapi kalau ada indikator, nanti saya akan usahakan tolong dilengkapi dulu. Ya, Pak Tri ya. Tolong dilengkapi. Contoh dia minta sertifikat. Sertifikatnya tidak ada, kita buat ada. Nah, jujur Bapak Ibu, saya juga nggak bisa mengadakan yang tidak ada gitu. Tapi kalau hal umpamanya sifatnya hanya kata-kata, hanya apa dan sebagainya, tentu bagaimanapun pengawas akan memberikan yang terbaik untuk kepala sekolah binaannya. Karena keberhasilan kepala sekolah juga keberhasilan pengawas. Rendah nanti nilai kepala sekolah, nilai pengawas juga rendah. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan, yang ada indikator pastinya itu sulit untuk dilakukan. Makanya nanti saya sebelum dalam melakukan penilaian ada deadline saya kasih nih, Bapak Ibu ini kurang nih, tolong lengkapi ini kurang. Nah, tolong dikerjakan nanti sebelum tanggal 30 itu. Mungkin itu Pak Nanang jawabannya. Oke, baik, mantap sekali. Ya, satu lagi nih buat Pak Tri nih. Ini saya juga masih agak ngambang-ngambang juga nih terkait dengan sertifikat nih. Iya Pak Nanang, siap. Itu terkait dengan sertifikat itu sebenarnya yang berlaku tuh yang di tahun berapa kira-kira Pak Tri? Karena saya tengok tadi kan nampaknya arahnya tuh sertifikat tuh diukur dengan nilai kan gitu kan? Ya. Oke, cukup Pak Nanang. Ya, jadi dari tahun berapa yang istilahnya itu yang boleh diupload ke situ ya? Dan kemudian standar nilainya, nilai tertinggi seberapa gitu di penilaian tersebut gitu. Nanti mungkin Pak Puji di Pak Nanang nanti itu. Artinya gini, sertifikat PMN Bapak Ibu boleh dipakai tahun 2023. Kemarin nggak boleh, sekarang boleh 2023. PMM ya Pak Nanang. Ya, betul. Kalau kegiatan seminar, webinar segala macam itu seyogianya yang terbaru. Seyogianya yang terbaru, kalau dia ikut webinar, misalkan ini pun kalau mau kita buat sertifikat pun sebenarnya ini bisa gitu. Kalau kita mau, itu 4 angkanya gitu. Itu kita minta izin ke Pak Fajri untuk kita buat kombel di mana. Ini kan hanya insidentil ya. Tapi ini bisa juga gitu. Buktinya ada rekaman, saya rekam gitu. Itu bisa kalau memang butuh ya kita buat sertifikatnya. Itu menarik itu. Kombel misalkan di sekolah Pak Nanang. Kombel itu 3 kali saya buat, udah dapat 3 guru-guru, ilmunya dapat, sertifikat dapat, RH-nya juga dapat. Jadi makanya saya menarik saya buat kombel di sekolah gitu. Artinya jalan, kegiatan jalan, berbagi jalan, itu RH saya juga jalan gitu kan. Jadi memang betul-betul di setting, maka saya ambil kombel gitu. Jadi sangat mudah sih sertifikat ini, asal ada penggerak kombel, nanti mungkin tanda tangan Pak Nanang sebagai kepala sekolah, itu diakuin Pak Nanang. Tidak sulit kok sekarang. Jadi pemerintah itu izin tidak mempersulit kita Bapak Ibu. Tapi jangan mengada-ngada, kita ngadain gitu. Nah, sekarang bisa itu, iya, artinya sekarang ini juga bisa gitu. Kalau ada yang bisa membantu kita buat sertifikat, ini udah termasuk 4 poinnya, karena kita kan diskusi nih. Ya, kita diskusi. Bisa diskusi dengan baik, ada pengawas, dibuka, ditutup, gitu ya Pak Fajri ya. Nah, kalau misalkan ada teman-teman RH-nya kurang 4 poin, ini udah bisa dibuat sertifikatnya. Memang kita adakan gitu. Nah, itu Pak Nanang dari saya, sangat mudah. Tapi jangan minta sertifikat nggak ada kegiatan, nah ini yang susah. Nah, itu Pak Nanang. Batas tertinggi poin yang diharapkan dari sertifikat itu berapa tuh Pak Tri di PMM? Kalau sekarang Pak Nanang ada aturannya. Tidak ada poin kayak dulu 32 jam, enggak ada. Kalau webinar itu nilainya poinnya 4. Ngikutin webinar ini 4 nilainya. Kalau misalkan di PMM melakukan aksi nyata 8 nilainya. 8 itu kalau misalkan guru ada 8 kali atau 4 kali 8 kali 8 kegiatan udah tuntas gitu.
Jadi guru tuh hanya 8 kali kegiatan ikut webinar cukup, 8 kali 4, 32 cukup. Dia tidak harus ngejar sampai sebanyak-banyaknya sertifikat di online gitu. Yang banyak salah persepsi guru-guru online terus. Jadi apa gunanya online di kelas dia nggak ngajar gitu kan? Nah, itu dia. Nah, itu. Betul. Yang penting itu kalau menurut saya maka saya gerakkan Kombel izin ya karena memang berbaginya di sekolah saja gitu. Kita bagi coba di sekolah. Kita buat sertifikat setiap kegiatan, alhamdulillah teman-teman dapat sertifikat. Ya kalau nggak ada yang protes kan. Oke. Mohon izin Pak menambahkan sedikit. Ini Pak Tri. Ya, Memang Pak poin tadi kan sekitar 4 poin. Coba ada durasi Pak di situ Pak ketetapannya. Misalnya kalau 2 jam. Ya minimal 2 jam sampai 3 jam. Ya. Nah itu durasi yang untuk yang kita seminar ataupun apa namanya berbagi praktik baik gitu. 2 Jadi jam ada minimal di situ. Nah, terus untuk yang lain pun ada sih Pak keterangannya di apa ini di Rian ini kita kan dikasih apa ya gitu ya. Ya Pak Amri bocor suaranya. Usul Pak Ketua MKKS Pak Nanang. Pak Amri bocor Pak Amri. Oke, silakan Pak Patri. Ya, silakan Pak Patri. Nah, ini usul nih, biar kita tidak apa ya, kita melihat SMK ini dari lama kita kan satu nih, menyatu istilahnya kan. Tidak mengenal saya pengawas pembinanya, Pak Pir ataupun Pak Sul. Jadi kalau bisa Kombel yang sudah ada Pak Tri itu kita perbesar skopnya Kombel MKPS. Jadi setiap kegiatan seperti ini kita keluarkan sertifikat. Itu kan membantu kita juga. Betul. Nah, kami pengawas atas nama MKKS saja buat nanti sertifikatnya. Jadi udah mengakomodir semuanya. Untuk lingkup sekolah mungkin di Pak Tri sendiri udah ada itu, dia korumelnya udah aktif kemarin saya lihat. Jadi ada yang skop kita lebih besar, ada yang mungkin skop sekolah. Jadi kita akan adakan terus kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Pokoknya SMK kita bergabung dalam kegiatan yang bersama, apalagi hal-hal yang terkait dengan ini. Itu usulan saya aja. Gimana Pak Tri? Okay. Ya. Bagus, siap. Tapi yakin saya Bapak Ibu, orang-orang di balik layar kita banyak guru-guru hebat kita. Alhamdulillah Pak Nanang, tapi saya jujur belum fokus ke MKKS ini gitu ya. Saya Kombel saya banyak nih. Tapi yang di sini baru 7 pengikutnya dan belum ada kegiatan. Ini bisa dibuatkan kegiatan. Ini yang bisa buat saya gitu kan, karena saya punya sertifikatnya. Ini siapa nih orang di belakang layar kita nanti, guru-guru muda kita yang mau menjalankan program Kombel MKKS, SMK atau nanti MKPS, boleh silakan. Gitu. Ini udah saya siapkan nih tempatnya untuk berbagi. Jadi memang mungkin perlu orang-orang, misalkan andalan Pak Topik ada, andalan Pak Amri, Pak Nanang, nanti kita bisa gabung mengadakan kegiatan-kegiatan berbagi praktek baik dari SMK masing-masing gitu. Itu ya Pak Fajri, mudah-mudahan ini bisa terbentuk di semester depan. Tapi kita mungkin fokus dulu deh ke sini. Itu Pak Nanang ya. Pak Baim ini angkat tangan nih. Pak Baim ini yang mana nih ya? Pak Baim saya Pak Tri itu. Hah? Neldi. Pak Neldi, ya silakan. Ya, ganti Pak Neldi. Mohon izin Bapak Ibu yang hebat. Ini Pak Jadi di dalam PMM itu kan ada yang namanya penilaian kinerja Pak ya. Yang pertama itu kan lakukan penilaian kerja. Yang kedua itu tentang kumpulkan dokumen. Nah, yang pertama itu kan POS. Terus ada rencana kerja sekolah, laporan, dan daftar hadir ya Pak Tri ya. Benar. Nah, kalau KOSP itu alhamdulillah insya Allah itu sudah cukup jelas Pak Tri. Nah, kalau untuk rencana kerja itu kan informasinya itu RKT, Pak Tri ya? Iya, benar. Terus yang kedua itu tentang laporan, yang kedua tentang kehadiran. Nah, untuk kehadiran itu yang juga laporan dan rencana kerja itu tahun kemarin, Pak Tri, atau tahun berjalan misalnya? Tahun ini kan atau tahun kemarin seperti itu, Pak Tri? Mohon penjelasannya, Pak Tri. Ini mohon Pak Fajri petunjuknya. Tapi pemahaman saya gini, kalau KOSP itu 2023-2024, ya kan? Tentu namanya rencana kerja tahunan tentu 2023-2024. Oh, tahun sebelumnya Pak ya?
Setelah ini selesai di bulan Juni ini tentu laporan ke RKT kita gitu Pak. Ya betul Pak. Ya, jadi saya banyak juga yang nanya seperti Pak Neldi sampaikan, saya logikanya ya 2023 2024 gitu. Tak mungkin kan KUSP diminta yang 2024, itu kan belum kita lakukan, nanti di bulan Juli ya, atau Juni akhir atau Juli awal nanti. Tahun berjalan Pak Tri ya? Iya, menurut saya nih kalau salah mohon petunjuk nih dari Pak Pengawas, mungkin ada informasi terbaru. Ya, izin saya. Baik Pak Tri, pertanyaan Pak Neldi tadi ini sejauh sepengetahuan saya kita hubungkan juga dengan penilaian akreditasi ya. Kalau terkait dengan data, kalau itu namanya perencanaan tentu tidak mungkin kalau perencanaan itu di awal, tapi kalau udah laporan di akhir, ini yang terbiasa. Nah, kalau data yang dimintanya umpamanya laporan ya, laporan tentu laporan dari 2023 2004 seperti yang Pak Tri sampaikan tadi. Tapi kalau dia perencanaan, tentu perencanaan ini tidak mungkin, tentu di awal. Nah, ini yang sejauh yang saya tahu masalah itu Pak Tri. Ya, Bapak Ibu, izin saya share screen, izin Pak Badri. Nah, ini pertanyaan kepala sekolah dan para penyiapan bahan ini ya Bapak Ibu. Ini contoh ya tadi dokumen KUSP gitu ya Pak Nel ya. Betul Pak. Ini aman. Kalau dokumen perencanaan satuan pendidikan ini juga saya rasa RKT cuman tahunnya. Ya. Tahunnya yang 2023 2024. Nah, nanti ini ditunggu nih teman-teman yang udah nyiapkan laporan minimal bisa di ATM. Ya kan? Rangkuman kehadiran guru. Tadi saya dapat contoh, izin saya buka nih dari tim saya ada, saya berikan ke sekolah. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh, nanti bisa diedarkan deh. Nah, ini kelihatan enggak nih Pak Badri, Pak Nel? Bentar Pak. Lagi proses. Kita saling berbagi ya, kita satu SMK. Siap Pak Badri, siap. Ini contoh nih, tadi teman rekan saya di sekolah, kita buatkanlah biar rapi, biar bagus. Nah, ini Pak baru selesai Januari Februari Pak. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh ini kan pegawai saya di sekolah, nanti dihitung. Ini kan kelihatan lebih rapi, lebih bagus. Ini rekapnya seperti ini. Itu sih dari saya. Cuman yang poin ini sih yang saya belum dapat nih contohnya laporan. Mungkin rekan-rekan di sini udah ada yang mengunggah laporan. Itu dari saya. Dokumen laporan satuan pendidikan. Kalau kemarin 5, sekarang cuma 4 Bapak Ibu. Dokumen KUSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, dan rangkuman kehadiran guru. Saya rasa itu Pak Nel. Terjawab ya Pak Nel? Ya Pak Tri, makasih informasinya Pak Tri. Ya, nanti kalau 4 sudah dikumpulkan, berarti tuntaslah saya. Cuman kendala saya ada guru tadi 1 yang tidak membuat RH-nya gitu. Saya rasa itu ya cukup gamblang dan contohnya sudah saya buatkan. Kalau RKT saya rasa dari teman-teman juga sudah banyak yang punya. Cuman laporan nih saya, mana nih contoh laporannya gitu kan. Itu sih dari saya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan kita diskusi. Makasih Pak Tri, Pak Badri. Sama Pak Nel. Menambahkan Pak Tri, Pak Badri dan Bapak Puji ya. Ini tadi malam kan kebetulan saya kotak-katik buka-buka dapatlah masalah yang ditanyakan oleh Pak Neldi tadi. Jadi untuk dokumen perencanaan itu yang diupload itu ada minimal 2 dokumen. Yang pertama masalah RKT, yang kedua RKJM. Jadi itu yang kita upload. Terus untuk yang laporan satuan pendidikan itu di sini tertulis laporan RKA tahun anggaran 2023. Jadi kalau untuk yang dokumen itu jadi kemarin saya sempat mengerjakan ternyata masih kurang tepat gitu kan. Jadi ini merubah lagi nanti ini. Nah, kalau untuk yang RKT kalau saya ini yang tahun 2023 kemungkinan karena yang diminta kan di laporan 2023, RKT-nya kan RKT 1 tahun tuh Pak. Jadi mungkin RKT yang tahun 2023, terus yang RKJM-nya kan yang 4 tahunan. Jadi itu 2 file mungkin dijadikan satu, di merger jadi satu lah itu. Yang dokumen perencanaan sama laporan itu Pak. Oke, makasih Pak Puji. Saya izin lagi, ini jadi banyak jadinya nih berkembang. Izin saya bergabung di grup apa ya, saya dapatkan ini Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi bahan bacaan juga.
ada kepala-kepala sekolah gabung di grup ini se-Indonesia. Ini Bapak Ibu, izin ya, kelihatan ya Pak Topik ya? Di handphone kelihatan nggak di layar? Kelihatan ya. Dokumen KUP sudah, dokumen perencanaan satuan pendidikan ini Bapak Ibu, ini ada perdirjennya, saya tak bacakan. Ini yang dijelaskan RKT, rencana kerja jangka pendek 1 tahun, RKJM kurun waktu 4 tahun. Tapi kalau saya sih simpelnya ambil RKT aja dah cukup saya laporkan gitu ya. Ya, untuk RKJM mungkin 4 tahun belum selesai. Yang 3 dokumen laporan satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, dokumen laporan satuan pendidikan adalah dokumen laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk konteks pengelolaan kinerja 2024. Maka dokumen yang diunggah adalah laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2023. Itu Pak yang saya dapatkan dari grup-grup yang kepala sekolah khusus se-Indonesia nih Bapak Ibu. Rangkuman kehadiran guru. Rangkuman kehadiran guru merupakan hal yang sama dengan dokumen rekapitulasi kehadiran bulanan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Jadi yang diunggah bukan daftar hadir. Jadi rekapitulasi kehadiran kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan. Itu hanya untuk bahan bacaan. Ya, silakan dianalisis sesuai dengan kebutuhan saja. Itu aja sih dari saya, Pak Puji dan rekan-rekan. Cukup, Bapak Ibu. Ada lagi Pak Amri, Pak Ib, mungkin tambahan Pak Ib. Pak Ib ini lagi di jalan nih. Mungkin ada tambahan nggak Pak Ib? Dari penjelasan saya mungkin yang keliru, mohon dikoreksi. Ya, karena ini hal baru kata Pak Nanang tadi, Pak Fajri juga menyatakan seperti itu. Kita sama-sama belajar, kalau ada kesilapan ya mohon dimaafin gitu. Ya, karena keterbatasan kita ya, literasi kita mungkin yang belum. Ada Pak Ib, Pak Nanang cukup? Dari saya rasa cukup. Penjelasannya, materi juga udah saya share. Nanti mana-mana yang kurang, nanti contoh-contoh kita japrian di WA saja untuk bisa kita saling berbagi. Itu Pak Nanang. Oke, saya rasa kalau memang nggak ada lagi dari kamu yang lain, Pak Topik gimana Pak Topik? Ada lagi apa tambahan informasi Pak Topik? Pak Topik dekat saya. Ini mantu-mantu dari Jawa aja nih Paknya beliau nih. Enggak, dia dekat saya duduknya. Oh, pantesan ya. Ini ada nih Pak Depri nih, mohon izin ya Pak Depri nih rajin juga nih. Mohon izin share file tentang dokumen perencanaan dan laporan tadi Pak Tri. Oh, malah minta nih. File dokumen perencanaan dan laporan. Laporan belum ada Pak Depri, kalau RKT sedang proses. Yang itu aja Pak, yang Bapak paparkan tadi. Jadi nanti bisa minta kan kayak laporan kegiatan apa tadi ya, RKAS ya, RKT sama RKJM ya Pak. Iya. Oh, yang pokoknya tadi ya dokumen tadi itu ya. Yang ya, Bapak nanti, sharekan tadi. Iya, nanti Aku saya lupa berikan kan, Pak. di grup ya. Ya, Nanti Pak. saya sampaikan di grup itu dapat ya. Sip, Pak. Paling saya nyari-nyari bahan ini nih, nanti Pak Puji bantu atau yang lain untuk contoh laporan. Contoh laporan. Ada Pak Amri? Pak Amri suaranya. Ini sedang di perjalanan ini Pak Tri. Kira-kira ada pemahaman atau informasi baru atau cukup? Alhamdulillah, terima kasih informasinya sudah banyak diberikan Pak Tri, kawan-kawan yang lain, Bapak Pengawas. Ini tentu akan kami tindak lanjuti nih hal-hal tentang PMM. Karena waktunya tinggal 1 bulan lagi. Ini merupakan barang baru ini Pak Tri. Kami akan bertanya nanti ke Pak Tri ini. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Amri. Ya, kita lagi dalam banyak perjalanan ya. Intinya Bapak Ibu targetkan kalau bisa sebelum liburan guru-guru gitu ya Pak Nanang kan. Guru-guru selesai kita tuntaskan penilaiannya. Mungkin dibantu oleh tim hebat kita masing-masing di sekolah. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa selesai lah sebelum bagi rapor lah. Karena udah bagi rapor nanti liburan guru-guru kita kan nggak megang laptop lagi. Saya rasa itu dari ya panel, silakan. Ini Pak Dwi, mungkin ini hanya sekedar
informasi lah Pak Tri. Mungkin kalau ada solusi dari Bapak Ibu juga mohon di ini kan gitu. Kan di dalam PMM yang di sekolah saya itu kan rata-rata permasalahannya tentang sertifikat Pak Tri, Pak Fajri juga gitu. Jadi mohon mungkin kalau ada solusi untuk sertifikat yang bisa diunduh di dalam PMM, mohon diinformasikan seperti itu Pak Tri. Pak Fajri juga mohon dibantu Pak Fajri. Sekian Pak Fajri, Pak Fajri informasinya. Iya. Siap. Mohon nanti isi ya. Sertifikat apa nih maksudnya Mbak Nelly? Sertifikat tuh mudah nyarinya sebenarnya. Gitu Pak ya. Mungkin ada bisa namakan Ya Pak Dedi nih, Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Baik, kenapa? Ini ada yang bocor, banyak yang bocor nih. Silakan Pak Dedi. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang ingin saya tanyakan terkait penilaian, tapi kan banyak guru-guru kita tuh yang akan dinilai. Cuman yang jadi kendala sampai saat ini saya belum dapat informasi terbaru terkait dengan nama guru-guru yang sebenarnya dia sudah pindah atau segala macam, tapi masih ada di PMM kita. Ada informasi terbaru nggak terkait dengan itu? Atau ada semacam feedbacknya nanti kepada kita? Terima kasih Pak. Kalau itu susah, ini teknis ya. Yang jelas kalau saya Pak Dedi, di data saya ada 19 guru, diambil dari Dapodi, 1 yang bermasalah, katanya udah keluar. Nah inilah jadi sumber masalah di sekolah karena datanya tidak lengkap jadinya. Itu sih Pak Ded, mungkin saran saya lihat aja di PMM, data yang ada di PMM Pak Dedi, silakan dikerjakan aja. Untuk penilaian kita dinilai oleh pimpinan yang di atas kita gitu. Itu aja sih Pak Ded. Kalau masalah teknis di pengambilan data saya juga nggak bisa jawab. Karena yang saya dengar mereka itu ambil data dari Dapodi gitu aja. Iya. Tapi kita udah konfirmasi kita tambahan dari Pak Wajid. Silakan Pak. Baik Pak Dedi, ini sedikit nih mungkin tuh Bapak-Bapak Ibu yang lain, pastikan pengawasnya sudah dapat di dalamnya ya. Siapa sekolah, siapa pengawas pembinaannya, karena data itu masih berserakan saya lihat. Contohnya seperti Pak Dedi ya, Semkatapung saya lihat harusnya kan saya menilai di dalam. Tapi saya nggak ada di dalam Pak Dedi, jadi untuk itu nanti saya coba gimana nih. Karena bagaimanapun sebagai contoh yang Pak Neldi SMK 1 2 Tapung Hilir itu kan Bu Desri Tayanti ya Pak Dedi Pak Neldi ya, Bu Yanti Pak Fajri ya Bu Yanti Desri Tayanti itu dia itu lagi bermasalah juga di SIM tendiknya, kemungkinan besar nanti yang melakukan penilaian dia secara manual tuh dia menggantikan kepala dinas nantinya. Di aplikasinya untuk pengawas kosong Pak Fajri yang ada. Nah itu makanya kosong nggak saya kan tidak saya disitukan. Nah, masih mending kosong nih yang Pak Dedi nih. Pak Dedi di mana? Siapa Pak Dedi? Ini udah lihat? Belum ada. Kosong. Belum ada ya. Nah itu jadi ada beberapa data yang masih kacau beliau lah istilahnya untuk siapa pengawas pembinaannya. Kemudian yang penting Bapak Ibu Kepala Sekolah kerjakan isikan RHK-nya itu, karena bagaimanapun kita sekali lagi saya sampaikan saya sudah dapat informasi dan ditelepon oleh BPMP, tolong sekolah binanya Pak suruh mengisi RHK-nya ya. Saya yakin nanti pengawas lain juga diingatkan oleh admin atau operator dari dinas terkait Bapak, karena kerja dari Bapak Ibu Kepala Sekolah ini bukan Bapak aja yang bisa melihat, tapi dipantau ya Pak Tri ya. Kita ini dipantau oleh BPMP, jadi segeralah untuk melaksanakan mengisinya. Kemudian lagi kalau ada pertanyaan seperti Pak Dedi tadi, anak yang pindah, kerjakan aja lah ada di dalam sesuai dengan SIMTendek, sesuai dengan kodik. Karena bagaimanapun datanya prioritas sekali adalah PNS sebenarnya. PNS itu yang sangat diprioritaskan. Mungkin itu aja informasi sementara. Terima kasih penjelasannya Pak Ded ya, kerjakan yang di dalam karena didata oleh BPMP. Tadi saya juga dapat laporan sama seperti Pak Fajri, umumnya pada telepon gitu kan, tolonglah gitu. Yang kita tolong tentu kita nggak paham juga apa sih permasalahannya gitu. Kenapa nggak bisa buat RHK, bisa jadi dia tidak pernah masuk akun PMM seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kita ada tuh dengar kabar dan dapat telepon bahwasannya ada kita dapat
kabar SMK lagi gitu ya Pak Fajri ya, untuk membuat RHK-nya karena datanya memang dari BPNT. Itu Pak Dedi, mudah-mudahan bisa semangat lagi nih Pak Dedi untuk menilai. Ini sebenarnya inisiasi kita semua untuk supaya cepat ya guru kita 100% gitu. Mungkin itu Pak Dedi, ada tambahan lain atau diskusi lain? Pak Ib, silakan Pak Ib, ini lagi di jalan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi pertanyaan Pak Neldi tadi masalah sertifikat yang mau diupload ya. Jadi kalau memang guru-guru belum punya sertifikat itu upload saja aksi nyata yang sudah dikerjakan oleh guru-guru, bisa juga. Karena itu memang sebenarnya tergantung kesepakatan dengan kepala sekolah. Atau bisa jadi karena masih menunggu sertifikat, bisa juga dibuat surat pernyataan sudah mempelajari modul yang mana gitu. Kemudian nanti dibuktikan dengan bisa screenshot bahwa modul itu sudah dipelajari dari PMM sambil menunggu sertifikatnya kan Neldi. Itu tergantung kesepakatan Pak Neldi dengan gurunya. Siap, makasih Pak Fandi. Begitu Pak. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan-tambahan ini Bapak Ibu memang ada dasarnya. Contohnya yang disampaikan Pak Ibu Andi tadi, contohnya misalkan sertifikat PMM itu kan lama keluar gitu ya Pak Ib. Itu kalau memang lama keluar, itu boleh yang sudah dilakukannya PDF yang dilaporkannya itu boleh sebagai pengganti sertifikat di PMM itu. Itu juga kami lakukan Pak Neldi, satu orang guru PMM-nya nggak keluar-keluar nih. Nunggu lama, akhirnya PDF-nya yang diupload di PMM itu yang kami upload di sertifikat. Itu Pak Fajri, itu memang informasi itu dari Profesor Dr. Nunu langsung gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kita tuh jangan mempersulit diri gitu. Kita memudahkan diri. Kalau memang ada TikTok dari Profesor Dr. Nunu itu dia TikToknya atau Instagramnya atau apa itu sering itu mengomentari apa-apa pertanyaan kita gitu. Kalau nggak salah acaranya kopi ya Pak ya, ngopi ngobrol pintar gitu. Nah itu Bapak Ibu bergabung dengan TikToknya mungkin dengan Bu Profesor Dr. Nunu. Nah itu jelas-jelas semuanya tuh. Dia memberikan contoh seperti yang disampaikan Pak Ibu Andi tadi, salah satunya kalau sertifikatnya tidak keluar pada waktu masa ini, ya kasih aja dulu PDF-nya gitu, PDF aksi nyatanya gitu ya Pak Ib ya. Ini dibuatkan oleh Pak Ibu Andi. Makasih. Itu Pak Nel. Makasih Pak Tri, Pak Ibu Andi informasinya. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Udah. Ya cukup ya Pak Nanang karena saya juga ada kegiatan. Ya betul. Ngantuk ketua. Oke, Pak Tri. Cukup ya, saya mohon maaf tidak menguruin Bapak Ibu semua. Kebetulan kami sebagai Kokapten Kampar duluan aja sering bisa dibagikan ilmu sama rekan-rekan kementerian. Bahkan linknya sebenarnya sudah ada di PMM, Bapak Ibu semuanya lengkap ya. Teman kami hanya menginisiasi dan membuat ide ini ke Pak Nanang dan sampai ke Pak Fajri juga. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan praktik baik ini tetap terlaksana. Mudah-mudahan Pak Nanang itu aja. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak semuanya, rekan-rekan sekolah dan Bapak pengawas pembina kita Pak Fajri kita banggakan. Kemudian rekan-rekan majelis guru yang ikut bergabung dalam Zoom kita sore ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan, pengetahuan dan arahan yang diberikan oleh Pak Tri dan Pak Fajri bisa menambah pengayaan kita dalam pengisian PMM kita pada hari ini. Dengan target tadi sudah disampaikan, setidaknya untuk penilaian guru itu akhir bulan ini sudah selesai ya. Ya Pak Fajri ya, gitu ya. Dan untuk penilaian kepala sekolah itu sampai akhir bulan Juni. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran ya Bapak Ibu semuanya ya.
ya. Amin. Dan semoga kita juga Amin. dari sini diberikan kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari ini. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan Bapak dan Ibu, ya. Sehat selalu dan mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan yang lain nanti bisa kita laksanakan ulang kembali kegiatan seperti ini. Terima kasih, ya. Salam hangat dari MKKS SMK Kampar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.